Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dewan guru, staf dan karyawan, juga kepada anak-anakku siswa MTSN 1 Kota Tangerang Selatan yang saya cintai. Dalam kesempatan hari ini, dalam acara pembinaan, marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan Mbak sampaikan kepada kalian semua, agar nanti di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, pembelajaran-pembelajaran akan selalu berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala yang dihadapi. Ada 3 yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kondisi pembelajaran saat ini. Di dalam pembelajaran saat ini, mau tidak mau, walaupun di hati Bapak Ibu guru, di hati anak-anakku semua, merasa di awal-awal itu merupakan beban tersendiri. Yang biasanya kita bisa berkumpul, yang biasanya kita bertemu di dalam ruang kelas. Nah, untuk kali ini, udah berapa bulan ke belakang ini, bahkan 1 semester, kita belum ada kesempatan untuk bertatap muka atau bersemu muka di madrasah yang kita cintai ini. Kondisi ini harus anak-anakku cermati dan harus anak-anakku sabar, karena kesabaran itulah nanti akan membawa anak-anakku mencapai cita-citanya di kemudian hari. Saya rasa Bapak Ibu guru juga sudah bersabar dengan selalu menjadi contoh, dengan selalu memberikan motivasi kepada kalian lewat pembinaan-pembinaan di hari Kamis. Nah, ini mungkin akan disampaikan oleh wali kelas dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Ya, semua itu percayalah bahwa anak-anakku, semuanya untuk anak-anakku. Nah, kondisi sekarang ini kondisi PJJ. Apa sih sebenarnya di kondisi PJJ ini, supaya anak-anak itu, supaya kalian semua tidak lagi mendapat nilai atau poin yang kurang? Ini perlu kalian cermati. Yang pertama, ya, walaupun Anda berada di rumah atau kalian ada di rumah, anak-anakku ini selalu menjaga beberapa hal, khususnya penampilan, baik rambut, baik pakaian, ya, baju. Ini di dalam waktu PJJ. Bapak yakin dan Bapak tahu persis kalau kalian ini kadang sedikit masih agak bandel dikit. Karena apa? Kalau dalam on cam ini kalian pakai seragam hanya atasnya, bawahnya bisa sarung, bisa celana kolor. Nah, ini kami nggak masalah. Yang jelas jangan sampai off cam, karena di situ Bapak Ibu guru akan menilai juga kedisiplinan kalian, kerapian kalian, ketertiban kalian. Itu ada nanti di catatan rapot. Ya, tentunya saya yakin anak-anak tidak pengen rapotnya itu catatannya D. Ya, D itu udah nggak layak. Apalagi rambutnya dipanjangin, diwarna-warni. Nah, ini ada penilaian tersendiri. Nah, mungkin bapak ibunya di rumah udah ngasih tahu sekali, 2 kali, bahkan beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali. Ya, kalian ini memang agak susah. Terkhusus kelas 9, merasa dia udah dewasa, merasa dia udah mampu dengan dirinya sendiri, padahal sebenarnya Anda atau kamu hanya dewasa fisik. Nah, ini tolong, kamu harus banyak belajar bagaimana mengolah rasa, mengolah batin kalian, ya, dan insting kalian. Kalian nanti akan ke depan, maksudnya ke depan, ke sekolah yang jenjang lebih tinggi lagi. Nah, juga ada catatan lain dalam PJJ.
tolong waktu melaksanakan PJJ baik dengan HP maupun laptop, ini cari tempat yang nyaman. Kenapa tempat yang nyaman? Jangan sampai nanti Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian waktu PJJ online, kamu sedang serius belajar, adik kamu mengganggu. Terus orang tuanya suaranya kenceng-kenceng, bahkan ada yang orang tuanya sedang berdebat ataupun ribut sendiri. Nah ini kan jadi kalian nanti ya malu. Nah ini cari tempat yang nyaman. Nah, terus kamu lebih fokus di dalam mendengarkan pembelajaran. Siapkan di sampingnya itu buku dan alat tulis, ballpoint. Apa poin-poin yang penting ya ditulis. Walaupun Bapak Ibu guru akan memberikan slide, memberikan dokumen untuk nanti bisa di-download, dipelajari. Nah, inilah kita harus sama-sama bahwa kondisi PJJ saat ini kita belum tahu berakhirnya kapan. Tetapi tetap semangat. Tetap semangat walaupun tidak berkumpul dengan teman-temannya, tapi lewat Zoom bisa. Nah, inilah mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak harus bertemu, tapi kita bisa menyatukan perasaan, bisa menyatukan ilmu pengetahuan, bisa berdiskusi. Satu lagi tambahan dalam PJJ. Di sela-sela PJJ tolong jangan main game. Nih, jangan main game. Karena nanti akan mengganggu, memecah konsentrasinya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu dicermati di dalam kondisi PJJ ini. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga kepada seluruhnya, baik Dewan Guru, staf karyawan MTSN 1 Kota Tangerang Selatan, juga kepada anak-anakku, bahwa kondisi COVID ini tidak bisa kita mengatakan ini sudah selesai, ini sedang di tengah-tengah, atau bahkan ada yang menyampaikan bahwa ini baru awal pandemi. Tolong kita selalu menyampaikan kepada teman-teman yang lain, karena kita harus menyampaikan hal-hal yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang merugi. Kalau kita menyampaikan pasti kita dapat pahala. Nah, kita cermati 5M. Itu harus kita sosialisasikan kepada kalian seluruhnya. Juga Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan contoh. Apa sih 5M? Yang pertama, memakai masker. Itu pasti nih, pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan. Ya, diusahakan pakai sabun di air yang mengalir. Ini kalau di rumah kan air full banyak. Terus kita harus menjaga jarak. Bapak tidak melarang kalian ke musola, ke masjid, maghriban, tidak. Tapi tolong ini harus jaga jarak, pakai masker. Nah, ini harus kita cermati. Ya. Yang keempat, harus menghindari apa yang disebut kerumunan. Dan jangan kita gampang terpancing kalau ada kerumunan kita langsung datang. Nah, kita datang harus menggunakan masker, ya kan? Itu harus ada jaraknya dijaga juga. Yang terakhir, 5M yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas di luar rumah. Sore, malam, mungkin kalau malam mengerjakan tugas atau PR, pekerjaan rumah. Kalau sore, ya jangan dulu kita main keluar rumah, main bola, main ini. Tolong, itu jangan dulu. Belum tahu teman kita ini terpapar atau positif COVID ataupun tidak, kita belum tahu. Nah, inilah yang harus kita sama-sama untuk menjaga keluarga besar MTSN ini supaya selalu sehat walafiat, dan nanti kalau pandemi sudah berlalu kita bisa berkumpul lagi dengan suasana riang dan suasana sehat. Nah, COVID ini kita juga tidak tahu karena barangnya tidak tampak. Kita juga harus melihat anak-anak, yaitu cuaca sekarang. Cuacanya hujan berapa jam, deras sekali, panas, mendung lagi. Ini hati-hati. Jangan sampai anak-anak malah main hujan-hujanan, akhirnya flu, pilek, batuk, ya.
mohon maaf, banyak rumah sakit yang sudah tidak menerima pasien-pasien seperti ini. Nah, salah-salah nanti anak-anakku di COVID kan, dikira COVID, indikasi COVID dan sebagainya. Nah, tolong ini kita cermati, dan tolong juga kepada Bapak Ibu guru, juga bagi orang tua, selalu mengingatkan putra-putrinya. Selalu, wali kelas tolong sampaikan kepada grup-grup orang tuanya bahwa kita harus saling mengingatkan. Ya, kita saling mengingatkan. Nih, yang terakhir, ini dari uraian Bapak tadi, jawaban Bapak tadi, penjelasan Bapak tadi, itu kaitannya kan dengan kondisi dan waktu. Kita ambil Bapak kutip, yaitu surat Al-Asr ayat ketiga, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi peran kita, peran anak-anak MTS ini harusnya nanti mengingatkan kepada sesama temannya, adiknya, orang tuanya. Nah, inilah juga mengingatkan khusus untuk dirinya sendiri bahwa apa? Bahwa dirinya ini merupakan siswa, merupakan pelajar, sehingga harus mengingatkan tentang tugas-tugas, tentang proyek-proyek apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ini harus selesai tepat waktu. Inilah disiplin. Jangan buang-buang waktu. Nah, karena waktu itulah nanti yang akan membuat kalian sendiri pusing, bingung, dan akhirnya nilainya jelek. Di situ harus kita cermati. Juga kita harus membantu orang tua. Kesibukan orang tua apa? Karena orang tua kita tidak pengangguran, banyak yang bekerja. Yang ketiga perlu harus kita cermati, yaitu pembiasaan. Ini yang lupa. Waktu pagi pembiasaan, waktu pembinaan wali kelas. Nah ini, kadang tidak ada, kadang tidak ikut, kadang terlambat. Tolong ikuti, karena itu termasuk penilaian sikap dan kedisiplinan kalian. Ya, itu harus kalian ikuti. Yang berikutnya mungkin pesan Bapak yang harus digarisbawahi dengan tebal sekali, yaitu meningkatkan ibadah. Tolong, jangan sampai di rumah malah orang tuanya ngeluh, Pak subuhnya susah, Pak sholatnya susah. Ini tolong. Nah, terus juga hafalan. Tolong, hafalan ini harus walaupun kalian PJJ juga harus dilaksanakan. Nah, kalau habis sholat maghrib, tolong baca Quran, ya. Terus sholat sunat, sholat malam kalau bisa dikerjakan. Dan inilah nanti yang akan mendorong kalian, membantu kalian untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Saya rasa itu 3 poin penting yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Tolong bisa dicermati, renungkan dalam hati dengan baik-baik, dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu guru dan Bapak orang tua kalian juga selalu berdoa. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh anak-anak semuanya, oleh siswa-siswa MTSN ini akan selalu tercapai. Sekian pembinaan dari Bapak hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.